Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar bersama Bu Ida tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Mungkin sebagian dari kalian sudah belajar tentang perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah itu berarti antar wilayah. Misalnya Demak dengan Jepara, Demak dengan Kudus, Demak dengan Semarang, Semarang dan Jakarta dan seterusnya. Misalnya dari Demak punya penghasilan atau hasil pertanian, misalnya padi. Nah, padi misalnya dibuat produksi beras, nanti bisa dijual ke Jepara, ke Semarang. Nah, itu perdagangan antar daerah. Antar pulau berarti antara Jawa ke Sumatera. Misalnya dari Jawa pertanian tadi beras misalnya dijual ke Sumatera. Tujuannya apa? Untuk memperoleh keuntungan, memperoleh jangkauan pasar. Memperoleh keuntungan berarti otomatis kalau keluar daerah untungnya lebih banyak. Jangkauan pasar tidak hanya di daerah saja, misalnya di Demak saja. Faktor pendorongnya perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Misalnya beras di Sumatera itu lebih mahal, makanya diambil dari Demak. Faktor produksi yang dimiliki, misalnya tenaganya di Sumatera kurang, kalau di Jawa itu banyak, makanya harganya lebih murah. Manfaatnya menyediakan alternatif alat pemenuhan kebutuhan, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan masyarakat untuk bekerja. Nah, itu adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kalau perdagangan antar negara, berarti antar negara ada ekspor atau impor. Kalau ekspor berarti Indonesia menjual ke luar negeri. Misalnya di Indonesia punya produksi mebel. Nah, produk mebel misalnya dijual ke Amerika. Terus impor, berarti dari Indonesia mengambil dari luar negeri. Misalnya Indonesia mengimpor mobil dari Jepang. Mobil apa kalau dari Jepang? Ya, misalnya mobil Toyota, Daihatsu, dan lain-lain. Kenapa kok ada perdagangan antar negara? Faktornya sumber daya alam dan manusia. Misalnya Indonesia tidak punya atau tidak bisa menghasilkan kurma, berarti Indonesia harus mengimpor dari mana? Ya, benar, dari Arab. Biaya produksi, misalnya biayanya kalau di Indonesia, bukan di Indonesia, di Thailand misalnya, beras itu di Thailand harganya lebih murah lagi daripada Indonesia, makanya Indonesia mengimpor dari Thailand. Teknologi, Indonesia harus mengimpor mobil dari Jepang karena belum bisa memproduksi sendiri. Terus memperluas pasar, misalnya Jepang tidak hanya menjual di Jepang sendiri, mobilnya di Indonesia, di Amerika Serikat, dan lain-lain. Kebutuhannya tidak dapat diproduksi di dalam negeri, misalnya tadi mobil belum bisa. Perbedaan selera, misalnya saja, Amerika Serikat itu bisa memproduksi mobil sendiri, Opel misalnya. Tapi mereka senang produk dari Jepang, makanya mengimpor dari Jepang mobilnya. Manfaatnya, ada memperoleh devisa. Devisa itu apa? Ya, benar. Devisa itu mata uang atau uang yang didapatkan dari luar negeri. Misalnya kalau Indonesia mengekspor mebel, kan dapat uang. Misalnya mengekspor ke Amerika, berarti dapat mata uang dolar, benar. Terus menambah kesempatan kerja. Ketika mau mengekspor, itu kan orang kerja menjadi banyak. Menstabilkan harga barang dalam negeri. Kalau harga dalam negeri misalnya beras tadi naik, makanya mengimpor dari Thailand biar produknya banyak, harganya bisa stabil. Perbaikan mutu konsumsi. Artinya mutu Indonesia kurang bagus, perlu dari luar negeri. Perkembangan teknologi dari Jepang, efisien berhasil guna. Hambatannya, bisa saja suatu antar negara melaksanakan kegiatan perdagangan itu ada hambatannya. Yang pertama ada hambatan intern dalam negeri sendiri. Kualitasnya, tadi kualitasnya atau komoditas ekspor rendah, beras masih rendah jumlahnya, perlu diimpor dari Thailand. Sistem distribusi lemah. Jadi misalnya mebel kalau di dalam negeri itu lemah, perlu dari ke luar negeri.
adanya peraturan kurang mendukung, rendahnya teknologi dan sumber daya manusianya rendah. Misalnya Indonesia kurang sumber daya manusia, keterampilannya itu kurang, jadi perlu. Hambatan ekstern berarti dari luar negeri. Misalnya kebijakan dari luar negeri, misalnya ada penetapan tarif misalnya kalau di dalam negara kita dengan negara ASEAN, misalnya dengan Malaysia, dengan Thailand itu rendah. Tapi kalau dari Jepang misalnya itu akan biayanya mahal. Kebijakan kuota itu jumlah produk yang diekspor jumlahnya. Misalnya ketika Indonesia mau mengimpor sapi dari New Zealand, Selandia Baru, itu ada kebijakan tidak boleh berlebihan karena nanti produksi dalam negeri sapi lemah. Larangan impor, ada barang-barang yang tidak boleh diimpor. Diskriminasi harga, berarti harganya tidak boleh semena-mena. Pemberian subsidi, misalnya untuk beras nanti akan disubsidi. Hambatan ekstern dalam keadaan tertentu, pengaruh konjungtur dunia, adanya resesi. Resesi itu perekonomian menurun. Pengaruh berkecamuknya perang, misalnya Palestina dan mana? Ya, Israel itu kan perang terus. Jadi untuk kegiatan ekspor impor ke daerah sana Indonesia masih belum berani. Bencana alam, kalau nanti terjadi tsunami, gempa, itu kan belum berani. Misalnya di Jepang itu yang sering gempa. Adanya gejolak politik dan ancaman peperangan tadi. Pembayarannya pakai apa? Nah, devisa ini. Devisa alat pembayaran dalam perdagangan antar negara. Nah, alat pembayarannya itu tergantung dari kesepakatannya. Entah itu pound sterling, euro, yen, atau emas. Itu tergantung kesepakatan yang melaksanakan perdagangan. Fungsinya mata uang dari luar negeri itu fungsinya apa? Alat pembayaran luar negeri. Kalau misalnya ada orang Indonesia dikirim sebagai duta, konsul, pelajar, itu bisa untuk membiayai impor. Nah, ketika kita mengimpor dari luar negeri kan butuh mata uang luar negeri. Nah, dari devisa itu. Terus membayar pokok utang cicilan, karena Indonesia itu selalu utang. Tapi ya membayar terus. Yang penting ada balance untuk keuangannya. Membiayai pembinaan hubungan luar negeri, mengatasi kesulitan negara, dan memudahkan terjadinya transaksi. Jenis devisa, ada jenis devisa umum, ada jenis devisa kredit. Devisa umum dari ekspor, penjualan jasa dengan modal, jelas yang tadi yang sudah dilakukan dalam perdagangan. Kalau devisa kredit itu melalui pinjaman. Jadi misalnya pinjamannya biasanya dari organisasi, misalnya dari organisasi CGI. Sumbernya dari mana ada mata uang luar negeri tadi, alat perdagangan? Dari ekspor. Penerimaan jasa misalnya itu ada TKI yang kerja dari luar negeri. Nah, itu kan akan mengirim uangnya ke keluarga misalnya. Nah, itu kan ada mata uang. Pariwisata misalnya ke Bali, itu kan banyak. Pinjaman luar negeri dan bantuan ketika ada biasanya kalau bantuan itu ketika ada bencana. Pungutan biaya masuk misalnya ketika melakukan ekspor impor itu dipungut biaya masuk pajak kasarannya, itu biasanya di daerah mana itu yang di laut itu loh armadanya. Terus kiriman valuta asing. Nah, valuta asing itu mata uang asing. Nah, mata uang asing itu nilainya berubah-ubah tergantung dari kondisi keadaan suatu negara. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Kenapa kok uangnya masuk atau permintaannya banyak sedikit? Nah, itu tergantung inflasi, naiknya mata uang. Tingkat suku bunga ini biasanya yang dari Bank Indonesia, tingkat pendapatan, produksi dalam negeri, pembayaran luar negeri, dan pengawasan pemerintah. Nah, pengaturannya ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal tentang pajak via ekspor impor. Kalau kebijakan moneter itu di dalam negeri misalnya. Nah, ini ada faktor-faktor dan kurs valuta asing. Kurs valuta asing ada fix, ada kurs bebas. Nah, kurs itu nilai perbandingan mata uang dalam negeri dan luar negeri. Biasanya ini adalah
dengan mata uang internasional yaitu dolar. Terus pembayaran ketika mau melakukan perdagangan antar negara ada beberapa, ada letter of credit, ada private compensation, ada commercial of exchange. Nah, itu adalah bagaimana tentang proses perdagangan antar negara, tentang bagaimana prosesnya, pembayaran dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk materi perdagangan antar negara dan antar pulau. Jika ada pertanyaan, nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.